Cek satu, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk kali ini bahasan kita tentang yang sedang hangat untuk di dunia pendidikan, di mana ada model bukan kurikulum terbaru, enggak. Kurikulum nasional merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Kalau bisa ditelaah mendalam, jadi implementasinya bisa masuk ke kurikulum nasional dari yang sudah dijalankan di kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum Merdeka. Tetapi yang menjadi sorotan di sana diselipkan tentang bukan deep learningnya, tapi tentang pembelajaran coding dan juga AI. Jadi coding dan juga AI. Kalau diistilahkan AI di sini nanti diartikan menjadi bahasa-bahasa Indonesia, yaitu kecerdasan artifisial. Jadi atau kecerdasan buatan. Jadi nggak tahu kenapa kok dijadikan KA, bukan KB, kecerdasan buatan, tapi KA, kecerdasan artifisial. Dimana dari pengertian AI sendiri adalah artificial intelligence. Jadi kita bahas sedikit mungkin. Di sini saya siapkan satu infografis sedikit dari model website ya, tentang coding dan juga AI. Kita berikan satu judul, menyiapkan generasi digital untuk masa depan. Kita akan menjelajahi bagaimana coding dan kecerdasan artifisial atau KA dapat mentransformasi, merubah pembelajaran di sekolah. Jadi bukan hanya merubah ya, tapi bisa jadi sebuah imbuhan tambahan, sebuah penguat juga. Jadi nggak hanya perubahan, tapi bisa jadi penguat. Jadi untuk pengertian-pengertian sendiri bisa kita baca di sini untuk coding dan juga untuk KA. Untuk coding itu adalah proses perancangan atau merancang dan membangun program untuk berarti ada tujuan menyelesaikan masalah. Ini adalah bahasa untuk berbicara ya dengan komputer. Jadi bahasa untuk berbicara dengan komputer dan merupakan gerbang menuju pengembangan atau pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional itu jadi seolah-olah kita bisa bukan berpikir menyerupai komputer, enggak, tetapi komputer kan benda mati yang diapa-apakan itu ya nurut sama kita pembuatnya, tetapi dia itu melalui proses ya, dimana dalam proses itu ada inputan, kemudian diproses inputan tersebut dan kemudian akan menghasilkan suatu output. Nah, coding di sini adalah jembatannya. Jadi dari barang mati yaitu mesin, CPU, komputer di mana ada prosesor, RAM, kemudian penyimpanan volatil ya, penyimpanan hard disk dan lain sebagainya di dalam CPU itu akan kita terjemahkan bahasa kita, bahasa manusia menjadi bahasa apa yang bisa dimengerti oleh komputer, di mana bahasa dasar komputer ya memang kalau kita tarik secara lurus ya, bahasa komputer karena dia komponen listrik, kalau nggak ada listrik ya pasti mati ya, hanya ada dua, on dan off ya kan. Kalau kita buat lagi high dan low, kalau kita terjemahkan ke dalam sebuah angka, dia hanya bisa punya 0 dan 1, diterjemahkan oleh biner, angka biner, bilangan biner. Nah, itu adalah coding. Jadi sebenarnya coding itu sendiri jadi proses merancang membangun program ini untuk suatu penyelesaian dari sebuah masalah. Itu coding. Jadi prosesnya kan banyak itu. Prosesnya banyak dari mulai input, proses akhirnya di output. Lah,
coding itu tergantung dari bahasanya. Kalau sekarang bahasa pemrograman itu banyak sekali, dimulai dari bahasa pemrograman tingkat dasar, yaitu bahasa pemrograman mesin, di mana kita secara langsung akan berkomunikasi dengan mesin, yaitu high dan low tadi, yaitu bahasa mesin. Kemudian ada lagi intermediate atau bahasa tengah, di mana kita masih bisa menggunakan bahasa kita, tetapi juga tetap dengan campuran oleh bahasa mesin. Jadi kalau kita nanti contoh bahasa mesin, saya coba ya di sini googling contoh bahasa pemrograman low level. Ini contohnya, ini seperti ini contohnya. Ada bahasa assembly, ada bahasa C. Kemudian kalau contoh codingnya, contoh coding ini ada sebuah contoh coding, section.data message db hello world. Nah, ini akan nanti masuk ke sini. Nah, ini hanya di introduction-nya, ya kan, dia masih mengenalkan ini, kemudian teks, kemudian baru di sini mulai tulis pesan ke output standar move EAX, 4. Jadi di sini ada keterangan nomor sistem panggil untuk menulis tuh. Nah, ini lebih ke bahasa mesinnya, nanti dia integer pakai hexa. Nah, di sini 0x800 panggil kernel jumlah div, dan nah ini bahasa mesin. Nah, kemudian ada lagi bahasa intermediate, bahasa coding mid level. Contoh ini tetap bisa juga bahasa C dan lain sebagainya. Mana contohnya? Kok tidak ada? Coba kita pakai yang C aja atau C++ ya. Ini kan banyak di sini, nanti kita coba ya. Oke, kita buka di sini. Mana ini contoh? Kok nggak ada langsung yang contoh? Contoh coding. Nah, ini adalah mid level atau pertengahan. Jadi nanti dia tetap menggunakan bahasa kita, include, ya kan. Tadi kan kita langsung pakai hexa. Jadi kalau ini kita bisa menggunakan bahasa kita yang kita pahami, termasuk berarti dia akan memanggil sebuah fungsi di studio.h, memanggil fungsi termasuk ini integer main, integer berarti dia masih tipe datanya pakai integer, dimana dia hanya membolehkan angka saja, bukan membolehkan variabel karakter. Jadi nanti di integer ini, integer main ini semua yang ada di fungsi main, fungsi utama adalah integer, bernilai tipe data integer. Tipe data integer itu hanya termasuk angka, tidak boleh koma, desimal, angka bulat berarti ya, angka bulat 0 sampai 9. Integer di situ ada beberapa namanya ini variabel. Integer angka 2, angka 1, kemudian sum. Nah, ini akan kita membuat sebuah penjumlahan. Printf, nah ini ada printf, bahasa printf berarti kan masih bahasa kita, bahasa print menampilkan, f mungkin function dari print, dia akan mengembalikan nilai ini ke printf-nya, jadi function bawaan dari si C. Scanf, nah nanti dia akan men-scan atau menyimpan, ya kan, menyimpan, memindai. Oh, berarti yang akan dimasukkan ke angka, variabel angka ada di sini. Oh, kan gitu. Kemudian yang angka 2, angka 1 tadi angka 2, kemudian ada lagi satu variabel yaitu sum. Di mana sum ini juga masih integer. Kemudian isi dari sum bukan lagi masukan atau inputan, ya kan.
scanf itu inputan, ya kan, inputan. Jadi memindai apa yang dituliskan kan gitu. Jadi dia akan langsung memanggil variabel 1, kemudian melakukan penjumlahan. Di sini operator. Berarti ini plus ini adalah operator sebagai operan ya. Operan menjumlahkan, berarti menambah. Untuk variabel 1 dan variabel 2, berarti ada penjumlahan, bukan penggabungan. Jadi penjumlahan. Printf hasil penjumlahan ini, nah ini dan ini. Ini bahasa mid level. Kemudian ada lagi bahasa high, tingkat tinggi, high level. Ini bahasa high level biasanya ada di Python maupun di Java. Karena apa? Karena ya bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang akan lebih mudah dipahami oleh manusia, lebih kepada interaksi kita sehari-hari yang diterjemahkan secara bukan secara canggih ya, secara rumit oleh komputer itu sendiri. Yang menciptakan bahasa-bahasa ini, si Python maupun Java, JavaScript, C#, C++ maupun si Ruby. Nah, contoh untuk menampilkan sederhana bahasa Python, hello world atau halo dunia di layar, hanya tinggal menuliskan print. Print berarti kan kita print, kita tampilkan apa yang kita tampilkan, hello dunia. Tidak ada pemanggilan di awal seperti tadi untuk fungsi dan lain sebagainya. Kita tinggal manggil ini. Printf adalah fungsi bawaan dari Python, menampilkan output ke layar. Apa yang akan ditampilkan? Yang ada di dalam kurung ini, yaitu halo dunia. Ini juga ada di Java, sama. Kalau di Java lebih kepada mana dari fungsi main atau fungsi utama public class, karena memang Java lebih kepada OOP, ya kan, object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Panjang nanti pemrograman orientasi objek itu dia punya inheritance, pewarisan, punya dan lain sebagainya. Ini jadi untuk menampilkan halo dunia di Java masih menggunakan ini. Jadi system.out.println. Ya, println itu satu baris ini yang akan ditampilkan ini. Mendefinisikan kelas bernama main karena dia OOP, dia punya kelas. Public state void main string argsuset adalah metode utama yang akan dijalankan ketika program berjalan. Ya. System out.println adalah fungsi menampilkan output ke layar serupa dengan print pada Python ini tadi. Halo dunia isi dari stringnya. Nah, ini contoh dalam bahasa script, contoh dan ini sebagainya. Jadi itu ya. Jadi itu untuk coding. Jadi coding itu seperti itu, coding ya. Jadi bahasa-bahasa itu yang akan menerjemahkan, menjadikan jembatan kita berkomunikasi dengan komputer ini. Jadi kita hanya ngeklik seperti ini, seolah-olah hanya ngeklik, padahal si komputer sudah menerjemahkan. If misalkan tombol silang di atas ini kita klik, maka yang terjadi adalah layar desktop ini akan ditutup. Nah, itu contoh codingnya ya. Jadi ada permasalahan yang harus kita selesaikan dengan coding ini. Kemudian apa itu kecerdasan artificial? AI itu artificial intelligence. KA pengertian arti dari kecerdasan artificial atau terjemahannya dari AI tadi. Tapi kok nggak diterjemahkan menjadi kecerdasan buatan ya? Bahasa serapan mungkin artificial. Kita belajar bersama ya. Kalau saya salah silakan dibetulkan. KA adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin cerdas yang dapat belajar. Jadi mesin itu juga bisa belajar, bernalar, dia bisa berpikir, jadi bisa menentukan alurnya dan membuat keputusan. Dari belajar tadi, dia akan menentukan alur, jalur yang mana yang lebih cepat atau terserah dengan metode yang diterapkan di KA di artificial intelligence-nya, dan akan bisa dari jalur tadi membuat sebuah keputusan maupun bisa meniru kemampuan kognitif manusia. Mengerikan sekali. Ini untuk KA. Jadi memang komputer itu nantinya, karena memang kalau dulu kan ya sebatas kita mengetik, karena memang compute
di awal adalah hanya mesin hitung yang bisa menampilkan angka, kemudian menjadi sebuah mesin ketik yang bisa ngeprint, kemudian menjadi mesin pencarian yang bisa terhubung dengan berbagai orang di belahan dunia manapun, kemudian bisa menjadi, kalau dulu bukan komputer itu bukan hanya mesin hitung ya, tapi mesin penerjemah ataupun mesin pemecah sandi juga bisa, Enigma contohnya dan lain sebagainya itu ya. Kemudian sekarang bisa menjadi sebuah komputer yang cerdas, kuantum komputer, itu bisa memecahkan berbagai macam kemungkinan. Nah ini tadi, jadi dia akan dimulai dari belajar, kemudian bernalar, dia akan berpikir, membuat jalur-jalurnya, kemudian sampai membuat sebuah keputusan. Jadi pemikiran komputasional itu seperti ini. Pemikiran komputasional itu untuk pengertiannya adalah kerangka berpikir yang melatih siswa untuk memecahkan masalah kompleks secara logis. Jadi punya komponen-komponen yang harus dipelajari di awal. Jadi nanti di coding ataupun di pembelajaran kecerdasan artifisial lebih membiasakan lidah dengan kecerdasan artifisial. Biasanya kan KB, kecerdasan buatan, ataupun AI gitu aja selesai. Jadi kita akan mengarahkan siswa ini berpikir untuk dapat memecahkan masalah kompleks secara logis. Jadi melatih siswa untuk memecahkan masalah secara kompleks secara logis. Pola atau cara alur yang harus kita lakukan pertama adalah mulai dekomposisi. Dekomposisi adalah kita akan pecah masalah besar dan kemudian menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Biasanya seperti itu. Kemudian pengenalan pola. Kita akan mengidentifikasi kesamaan, tren, keteraturan dalam data untuk membuat prediksi atau solusi. Abstraksi, fokus pada informasi yang penting, mengabaikan detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan masalah. Baru kita masuk ke algoritmanya. Merancang serangkaian instruksi atau langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, bagaimana cara kamu untuk bisa sampai ke sekolah di mana kondisi pada pagi itu adalah hujan deras, seragam kamu hanya satu itu, sepatu kamu pasti basah, kamu tidak punya payung, tapi kamu punya jas hujan. Bagaimana cara kamu untuk bisa sampai ke sekolah? Dan memang hari itu ada ujian kelulusan di sekolah kamu. Nah itu kan salah satu contoh untuk memecahkan masalah. Berarti dia harus mendekomposisi masalah tersebut. Yang pertama adalah cara dia untuk bisa masuk ke sekolah gimana? Dengan berbagai pola yang ada, ya kan, peraturan prediksi untuk membuka ini kan ya, pengenalan polanya. Jika saya berangkat ke sekolah sekarang dengan apa adanya, naik motor apalagi, pasti basah. Di sekolah pasti tidak ada baju ganti karena ada satu syarat tadi di mana saya hanya punya satu seragam. Kemudian jika saya ke sekolah hanya pakai seragam, tidak pakai sepatu, berarti saya bisa melakukan saya di sekolah baju basah tapi sepatu tidak basah, bisa sampai sekolah. Jika saya mengganti atau mengenakan jas hujan, kemudian sepatu saya lepas, saya berangkat ke sekolah, berarti saya bisa nyampe ke sekolah nantinya dengan masih bersih, baju saya tidak basah dan lain sebagainya. Kan banyak logika-logika di sana, banyak prediksi-prediksi, solusi dan lain sebagainya. Ini pengenalan polanya. Setelah dipecah-pecah tadi, baru abstraksinya, informasi-informasi yang kita imbuhkan tadi. Oh berarti masih ada lagi, misalkan kalau saya lewat jalur ini, kalau saya naik motor, kalau saya naik bis, kalau saya naik mobil, terjebak macet atau tidak dan lain sebagainya. Ya ini kita akan menghilangkan semuanya. Oh nggak usah naik motor karena sekolah saya hanya berjarak 50 meter dari rumah.
Nah, kita hilangkan dan lain sebagainya. Baru nanti kita menyusun langkahnya. Saya harus menggunakan jas hujan pertama, kemudian sepatu saya lepas, kemudian saya tanpa harus naik motor, saya bisa berjalan. Nah, kemudian sampai di sekolah saya bisa melepas jas hujan, mengenakan sepatu kembali, saya bisa mengikuti ujian. Nah, ini untuk algoritmanya. Kita dituntut atau diinginkan bisa memikirkan seperti coding-coding ini tadi. Begitu untuk algoritma penguasaan pemikiran komputasional. Mengapa coding dan KA penting di sekolah? Ini untuk yang sekarang ya. Karena kita sudah masuk di abad 21 yang diharuskan kita punya keterampilan di dalamnya. Membekali siswa dengan keahlian yang relevan untuk pasar kerja masa depan yang didorong oleh data dan teknologi. Pemikiran kritis dan problem solving, itu tadi ya, melatih logika, analisa, kemampuan memecahkan masalah secara sistematis dan efektif. Kreativitas dan inovasi, memberikan siswa alat untuk mewujudkan ide mereka dari aplikasi sederhana hingga solusi cerdas. Literasi digital holistik, mengubah siswa dari pengguna pasif menjadi pencipta, pemikir kritis terhadap teknologi, bukan hanya kita joget velocity. Peluang karir luas membuka pintu ke berbagai profesi di sektor teknologi yang berkembang pesat dan dinamis. Pemahaman fundamental, membangun pemahaman dasar tentang cara kerja AI atau KA dan dampaknya pada masyarakat luas. Kita bisa gunakan untuk masyarakat sekitar kita. Ini hanya saya dapat dari internet. Untuk ininya saya tidak terlalu ini ya, nilainya kenapa kok ini 10, kenapa kok ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini paling tidak ya hampir masuk lah ya. Kalau kita lihat ketika kita tidak ada coding, pembelajaran dengan coding dan AI, ataupun kita masih menggunakan pembelajaran tradisional, untuk literasi digital kita berada di posisi 5. Untuk problem solving kita mungkin masih 6 karena kecepatan tingkat tingkat berpikir kita. Kemudian kreativitas kita juga tetap ada karena lebih bagus, ya kan? Lebih bagus lagi kreativitas kita. Analisa logis kita juga ya di posisi 6, dan juga kolaborasi. Nah, ini yang lebih kolaborasi karena apa? Karena kita makhluk sosial. Nah, ketika dengan AI maka bisa seperti ini. Kenapa kolaborasi yang lebih kecil? Karena ini tadi kita mungkin nanti bisa jadi di titik lemah karena tidak adanya kolaborasi yang lebih kecuali yang kolaborasi pekerjaan yang lain yang menggunakan teknologi, bukan kita dengan AI. Nah, itu jadi kolaborasi kita ini hanya dengan AI saja, dengan benda mati seperti ini. Nah, jalan implementasi kita di sekolah, pendekatan praktis, integrasi lintas kurikulum, bisa diterapkan dalam matematika, sains maupun seni. Alat visual block base, kita menggunakan Scratch atau Blockly untuk pemula ya, untuk sederhana ya, karena memang basisnya bukan pakai command line atau bukan pakai tulisan ketikan, tapi menggunakan visual ya, menggunakan graphic interface. Project based learning, kita bisa masuk ke PBL juga, fokus pada proyek relevan seperti membuat game, aplikasi sederhana, pemecah masalah sehari-hari, contoh to-do list kita yang harus kita selesaikan, ataupun kalau kita punya permasalahan di keuangan, kita bisa membuat saving project, jadi seperti saving cost project ya. Jadi kita bisa lebih menulis pengeluaran kita, jadi lebih menabung, saving di sana ya. Kemudian ada pelatihan guru, pembekalan guru dengan pemahaman dasar, materi ajar yang mendukung. Kemudian ada kolaborasi eksternal, di mana kita memang harus mengundang praktisi dari dunia industri teknologi sebagai mentor ataupun pembicara tamu. Tantangan dan solusinya ya keterbatasan infrastruktur,
Kalau solusi kalau di sekolah kita atau di lingkungan sekolah kita memang masih banyak yang konvensional ataupun yang ya memang keterbatasan. Ya, ini akan jadi solusi tantangan kita. Solusinya adalah memanfaatkan platform online ringan dan coding di perangkat mobile. Jadi kalau memang nggak ada laptop, kita bisa menggunakan HP sehari-hari kita. Nah, ini satu tantangan dan juga solusinya. Kurangnya guru terlatih, solusinya adalah kita akan mengadakan program pelatihan intensif, mau nggak mau. Atau kita bisa memanfaatkan layanan dari dinas pendidikan atau pemerintahan yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu guru belajar. Nah, kita masuk ke komunitas guru belajar. Kemudian ada lagi perubahan kurikulum. Kalau kita bilang ganti menteri, ganti kurikulum dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya kita tinggal ngikutin saja karena memang patternnya hampir sama. Solusinya adalah mulai dari proyek kecil di ekstra sebelum kita integrasi formalkan. Nah, ini untuk AI dan coding. Sementara itu dulu, habis ini kita lanjut tentang implementasinya di sekolah. Jadi contohnya seperti ini, untuk pengenalan coding untuk pembelajaran. Saya mendapatkan ini di internet oleh Bapak atau Mas Gusti Muhammad Ridwan Eskom M Engineer atau ya, kita lihat engineer katanya. Oke. Jadi ini kita bahas sedikit-sedikit. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.